Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ahmad Mustaqim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada kali ini. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oh ya anak-anakku sekalian, baru saja Pak Mustaqim membaca kitab ini. Ada yang tahu ini kitab apa? Ya, betul sekali ya. Al-Quranul Karim, kitab suci bagi umat Islam. Pak Mustaqim selaku umat Islam selalu berusaha untuk beristiqomah membaca setiap hari meskipun satu ayat, karena Pak Mustaqim merasa butuh untuk membacanya. Pak Mustaqim merasa Al-Quran itu sangat luar biasa, dan nanti kebetulan akan kita bahas pada pembelajaran pada hari ini. Kebetulan untuk kelas 8 semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tema yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dari tema kita iman kepada kitab-kitab Allah, perlu diketahui kompetensi inti dan kompetensi dasarnya anak-anak. Untuk kompetensi inti itu sama semua ya, untuk semua tema. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu tentang kompetensi religius. KI 2 terkait kompetensi sosial. KI 3 terkait kompetensi pengetahuan. Dan KI untuk kompetensi dasarnya, ini yang lebih spesifik. Jadi setelah pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah, kalian diharapkan memiliki kompetensi minimal, yaitu yang pertama terkait kompetensi religiusnya. Kalian bisa beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kompetensi sosialnya, kalian bisa menghayati perilaku toleran, ini ya, perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dituntut untuk bisa berperilaku toleran. Kemudian untuk kompetensi pengetahuannya, kalian diharapkan mampu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, terkait kompetensi keterampilan, kalian diharapkan mampu untuk menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalil nakli, dalil itu bukti, nakli itu yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis ya. Dalam ilmu agama Islam, dalil itu ada dua, anak-anak. Ada dalil akli yang sumbernya dari akal, dan ada dalil nakli yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, bisa menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, bisa menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya,
bisa menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah, bisa menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah, bisa menyebutkan kitab suci agama Islam, bisa menunjukkan dalil nakli kemurnian Al-Quran, bisa menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, bisa menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf, bisa menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir bisa membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut dulu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, di sini ada peta konsep. Jadi dari meyakini kitab-kitab Allah atau mencintai Al-Quran, kita mau dibawa kemana? Kita akan mempelajari dulu tentang apa saja kitab-kitab Allah yang dimaksud ya. Di sini ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Setelah kalian mengetahui tentang kitab Taurat, adanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, lantas kalian akan dibawa kemana? Kalian diharapkan bisa mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Sementara setelah kalian mempelajari tentang Al-Quran, kalian diharapkan bisa meyakini, mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, ditambah lagi mau membaca, mau memahami, dan mau memedomani atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sedikit perbedaan antara Al-Quran dengan ketiga kitab sebelumnya ya. Kalau ketiga kitab sebelumnya itu adalah hanya mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, sementara kalau kitab Al-Quran selain meyakini keberadaannya, mengetahui sejarahnya, juga bisa membaca, memahami, dan menjadikannya sebagai pedoman. Nah, setelah itu yang diharapkan adalah yang paling penting munculnya sikap mulia atau perilaku ya. Karena inti dari mengimani itu nanti akan tampak pada perilaku. Kalau kalian beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, dan Injil, maka diharapkan nantinya muncul toleransi dan menghargai terhadap pemeluk agama lain. Dan ketika kalian meyakini Al-Quran, maka diharapkan kalian bisa mencintai Al-Quran tadi dengan membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan muncul sikap-sikap yang lain seperti rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, di sini ada sebuah gambar. Kelihatannya mirip seperti jam, tapi bukan jam ya anak-anak. Karena di sini tidak ada angka 1 sampai 12, melainkan hanya ada huruf N, E, S, dan W. Kira-kira gambar apakah ini? Ada yang tahu? Oh iya, pintar sekali ya. Betul, ini adalah gambar kompas ya, di mana N, E, S, dan W itu adalah singkatan arah mata angin dalam bahasa Inggris ya. N itu north, utara, E, east, timur, S, south, selatan, dan W, west, barat. Ternyata ini adalah sebuah
kompas ya. Ada yang tahu fungsi dari kompas? Ya, betul sekali. Sebagai penunjuk arah ya, biasanya digunakan oleh para pendaki, kemudian para petualang, para pelaut ya, agar mereka mampu meyakinkan dirinya kemana ia harus melangkah, agar mereka tidak tersesat ataupun salah arah. Nah, demikian halnya juga kita anak-anak sebagai manusia hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kita sangat perlu sebuah pedoman, sebuah pegangan. Apa yang bisa kita pegangi? Nah, disitulah fungsi utama dari sebuah kitab suci untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia, karena di dalamnya banyak sekali terdapat informasi tentang ilmu pengetahuan, tentang sejarah, tentang hal-hal yang bisa menuntun kita untuk mencapai tujuan hidup dengan benar dan selamat. Kita lanjut dulu. Ya, kemudian di sini ada dialog antara Fitri dan Ustadz. Bisa kalian simak juga di buku paket anak-anak. Ya, Fitri, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Fitri bertanya tentang Rasul yang mendapatkan wahyu dari. Kemudian masih Fitri bertanya lagi tentang jumlah nabi yang 25, sementara kitabnya ada 4 ya. Dirasa tidak berimbang. Kemudian Ustadz menjelaskan ya. Di sini Ustadz menyinggung tentang perbedaan nabi dan rasul ya. Dikatakan rasul itu adalah hamba Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Sementara kalau nabi adalah hamba Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri ya. Kemudian wahyu-wahyu tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dan yang tertulis itu ada yang dibukukan menjadi sebuah kitab dan ada yang masih berupa lembaran-lembaran yang nanti dikenal dengan istilah suhuf ya. Bisa dicermati ya. Kemudian Fitri merasa puas dengan jawaban tersebut. Kemudian menyudahi percakapan dengan kembali mengucapkan salam dan Ustadz menjawab kembali salam yang diucapkan oleh Fitri. Dari dialog tersebut, apa yang bisa kita ambil pelajarannya, anak-anak? Ada beberapa ya. Jadi yang pertama, ketika kita memulai pembicaraan atau percakapan ketika bertemu dengan orang, maka awalilah dengan mengucapkan salam. Dan yang mendengarnya hukumnya wajib untuk menjawab salam tersebut. Kemudian informasi di dalamnya kita mendapatkan tentang jumlah nabi yang wajib diimani ada 25. Kemudian jumlah kitab yang wajib diimani ada 4. Ya, kemudian ada perbedaan nabi dengan rasul. Kemudian ada perbedaan kitab dengan suhuf ya. Kemudian yang terakhir adalah setiap mengakhiri percakapan sebelum berpisah kita ucapkan lagi salam dan yang mendengarnya
wajib menjawabnya. Kira-kira seperti itu anak-anak. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke materi utama. Di sini subbabnya adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup ya. Jadi ada arti iman yaitu percaya atau yakin ya dengan sepenuh hati tentunya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kemudian fungsinya sebagai apa? Sebagai pedoman hidup ya. Jadi ada kata kunci percaya atau yakin terkait pengertian iman. Kemudian Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul ya tentang kitab-kitab Allah. Kemudian ada fungsi utamanya yaitu sebagai pedoman hidup ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah pengertian, yang penting kita tentukan kata kuncinya ya. Sementara untuk redaksinya itu bisa bermacam-macam ya, bisa seperti ini, bisa juga berbeda ya, karena kalau kalian mendapatkan buku lain tentang pengertian iman kepada kitab Allah mungkin juga redaksinya berbeda ya, tapi pada intinya sama, yaitu percaya bahwa Allah telah menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup umat manusia. Seperti itu anak-anak ya, cara untuk mendefinisikan sebuah pengertian. Jadi kalian harus belajar mendefinisikan dengan tidak terpaku pada kalimat yang ada di buku. Baik, kita sub berikutnya adalah dalil iman kepada kitab Allah. Tadi dalam tujuan pembelajaran disebutkan dalilnya adalah dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Dalam hal ini di sini ada surat An-Nisa ya, Al-Quran ayat 136. Mari kita baca bersama-sama ya nak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. Dalam membaca Al-Quran, kalau misalnya punya suara bagus, silahkan jangan malu-malu. Tapi kalau tidak atau belum punya suara yang bagus, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang penting bisa membaca dengan tartil ya. Apa itu tartil? Membaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya ya. Mana makhraj khalqi, mana makhraj lisan ya. Mana yang mad wajib, mana yang mad jaiz, panjangnya berapa, itu disesuaikan ya. Baik, tadi sudah kita baca bersama-sama. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aminu ini perintah ya, fi'il amr. Berimanlah kalian semua ya. Billahi kepada Allah, wa rasulihi, ini rasulnya mufrad. Berarti Rasul Allah di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi,
dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Di sini Rasulnya adalah Muhammad, berarti kitabnya adalah kitab Al-Quran ya. Wal kitabil ladzi anzala min qabli, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yaitu ada Injil, ada Zabur, dan ada Taurat. Itu yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 136. Jadi kita diperintahkan untuk mengimani Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Berarti ada kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Itu juga harus kita imani keberadaannya ya. Masih dalil iman kepada kitab Allah, ada surat Al-Maidah ayat 16. Kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surat Al-Maidah ayat 16 ini menjelaskan tentang fungsi daripada kitab Allah ya. Di sini ada Yahdi, memberi petunjuk, sehingga ada nama lain sebagai Al-Huda ya, sebagai petunjuk. Petunjuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang ya, dan memberi petunjuk kepada jalan yang benar, ila siratim mustaqim. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut. Berikutnya adalah nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Tadi sudah sempat disinggung pada awal percakapan dengan antara Fitri dengan ustadznya itu ya, bahwa kitab yang wajib diimani ada berapa tadi? Ada 4 ya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi ya. Taurat itu sendiri berarti hukum atau syariat ya. Ditujukan untuk bangsa Bani Israel, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani ya. Jadi sebuah kitab suci itu ketika turun pasti menggunakan bahasa daerahnya ya. Ketika turunnya di masyarakat yang menggunakan bahasa Ibrani, maka kitabnya pasti akan menggunakan bahasa Ibrani. Ketika turun di lingkungan masyarakat yang berbahasa Arab, maka akan menggunakan bahasa Arab. Mengapa Al-Quran seperti itu ya? Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, ini sekaligus juga kemarin-kemarin itu ada orang yang mengaku nabi palsu anak-anak ya. Orang Indonesia katanya mendapatkan wahyu. Kemudian ketika menyampaikan katanya kul. Kalau orang Indonesia paham enggak kira-kira kul ya? Kalau dia orang Indonesia, apalagi orang Jawa, bisa jadi seharusnya wahyunya berbunyi ngomong atau katakan ya. Jadi itu jelas-jelas palsu ya, hanya mengaku. Baik, kita lanjut ke kitab Taurat anak-anak. Dalil tentang keberadaan kitab Taurat ada pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Kita
kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka atau Bani Israel mendapatkan petunjuk. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ya. Kitab Taurat tadi sudah disebutkan diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Abad 12 sebelum Masehi. Di sini kitab Taurat ini mengandung isi pokok yang berupa 10 ajaran. Sehingga kitab Taurat itu dikatakan atau punya nama lain The Ten Commandment ya. The Ten 10 Commandment ajaran. Dari 10 ajaran itu terbagi menjadi 3 perintah dan 7 larangan ya. Ini ada yang perintahnya 3 ini, 1, terus 2, 3 ya. Larangannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 3 perintah dan 7 larangan yang totalnya ada 10 sehingga dinamai juga The Ten Commandment. Kemudian Taurat itu ada juga yang menamainya dengan perjanjian lama ya. Bagi umat Nasrani itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama yang dimaksud adalah kitab Taurat dan perjanjian baru yang dimaksud adalah kitab Injil. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi ya. Jadi kalau sebelum Masehi itu semakin kecil berarti semakin dekat ke sini ya. Jadi duluan Taurat daripada Zabur. Kemudian untuk bangsa Bani Israel masih sama ya, atau Yahudi. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti ya. Ini dulu bahasa daerahnya Bani Israel itu ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Kipti. Keberadaan kitab Zabur ini dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur ini berisi tentang perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi meneruskan kitab Taurat ya. Kemudian pokok ajarannya berisi tentang syair-syair, zikir, nasihat, dan hikmah ya. Sehingga Nabi Daud itu juga terkenal dengan salah satu nabi yang punya suara merdu ya. Karena ketika berdakwah beliau menggunakan syair ya. Karena berisi tentang syair inilah kitab Zabur juga dinamai kitab Mazmur ya. Mazmur artinya nyanyian. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah kitab Injil anak-anak. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi menggunakan bahasa Suryani dan diperuntukkan untuk kaum Nasrani atau Kristen ya. Keberadaan kitab Injil ini sebagaimana tersebut dalam surat Maryam anak-anak ayat 30. Mari kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Dia atau Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
isi pokok dari kitab Injil itu pertama perintah untuk mengesahkan Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tentang Nabi Muhammad itu sudah disinggung pada kitab Injil. Dan yang terakhir adalah tentang biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil punya nama lain Bible ya. Banyak orang-orang yang mengatakan Injil itu dengan nama Bible atau Perjanjian Baru ya. Tadi yang sudah seperti kita singgung untuk membandingkannya dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah Perjanjian Lama, Injil adalah Perjanjian Baru. Yang keempat atau yang terakhir, kitab terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi ya. Ini fungsinya adalah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi kitab Al-Qur'an ini merevisi, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diturunkan ya. Dalil tentang Al-Quran ini sebagaimana tersebut dalam surat Al-Imran ayat 3. Kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran, di Allah ya, kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi fungsi dari kitab Al-Quran adalah membenarkan kitab sebelumnya dan sebagai penyempurnanya. Kemudian Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum, satu bangsa. Al-Quran mempunyai sifat universal ya, berlaku untuk semua manusia dan berlaku sepanjang zaman ya. Jadi kalau Injil berarti sekarang seharusnya sudah tidak digunakan untuk dipedomani lagi karena sudah ada Al-Quran ya. Jadi sekali lagi sifat Al-Quran itu adalah universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia dan sepanjang zaman. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Tujuannya adalah agar Al-Quran mudah dihafal dan mudah dipahami. Kemudian Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 606.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf ya. Waktu turunnya disebut Nuzulul Quran. Jumhurul ulama mengatakan Nuzulul Quran ini jatuh pada 17 Ramadan ya. Kemudian wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tadi ya, diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira. Dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah ketika haji wada ya. Isi pokok Al-Quran adalah yang pertama tentang akidah atau keimanan, mengesahkan Allah ya. Yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang ibadah dan muamalah, yang keempat sejarah atau tarikh, yang kelima hukum-hukum, yang keenam janji dan ancaman, ya, adanya surga, adanya neraka, dan yang ketujuh adalah tentang ilmu pengetahuan.
Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang terjamin pemurniannya, ya. Maksudnya adalah sejak awal turunnya sampai sekarang dan sampai nanti kiamat tidak akan mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangannya. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang telah menjaganya, ya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Mari kita baca lagi bersama-sama, anak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, ya, Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula atau Allah yang memeliharanya. Berikutnya adalah cara mencintai Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, dan mengamalkan, ya. Kita mencintai Al-Quran tidak cukup hanya mengkoleksi Al-Quran, ya. Ada Al-Quran bagus kita beli, ada Al-Quran bagus kita beli, tapi hanya untuk koleksi itu kurang tepat, ya. Yang lebih tepat adalah kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Baik, subbab berikutnya adalah suhuf. Tadi sebagaimana disinggung dalam percakapan antara Fitri dan ustadznya, ya, bahwa wahyu-wahyu yang diterima oleh para Rasulullah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan yang tertulis ada yang dibuka menjadi kitab, ada yang masih berupa lembaran-lembaran. Nah, yang masih berupa lembaran-lembaran itulah yang dikenal dengan istilah suhuf, ya. Keberadaan suhuf ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita baca lagi bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa, ya. Jadi suhuf ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan ada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, secara lebih lengkapnya ini ada beberapa nama nabi yang menerima suhuf, tapi di sini ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama adalah Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Sis menerima 60 suhuf, namun ada yang mengatakan 50 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf, tapi ada yang mengatakan 10 suhuf. Nabi Ibrahim ada yang menerima 30 suhuf, tapi ada juga yang mengatakan 10 suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf. Dari sini misalnya ada pertanyaan, Nabi yang paling banyak mendapatkan suhuf berarti Nabi Sis, ya. Nabi Sis itu adalah putra daripada Nabi Adam. Kemudian Nabi yang menerima suhuf sekaligus menerima kitab adalah Nabi Musa alaihissalam. Dulu di sini ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf, ya. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, sama-sama wahyu Allah, ya. Adapun perbedaannya adalah yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Jelas, ya, karena jumlahnya juga lebih banyak. Bentuk dari kitab sudah dibukukan sehingga dinamakan kitab. Sementara suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Baik, subbab yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada beberapa hikmahnya, ya. Misalnya memberikan petunjuk, kemudian sebagai pedoman, kemudian memberikan informasi, ya. Penting adalah di sini memiliki sikap toleransi yang tinggi, ya. Itu yang paling perlu kita butuhkan untuk zaman sekarang ini, ya, sehingga tidak mudah terjadi perpecahan antara umat beragama. Baik, untuk materi pada pembelajaran hari ini kurang lebih seperti itu, anak-anak.
Ini ada tagihan untuk kalian. Nanti silahkan dibuat pada buku tugas kalian ya. Tabel ya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom dan 5 baris ya. 1 baris untuk judul dan 4 baris untuk isian. Misalnya nomor 1, nama kitab Taurat. Nabi menerima siapa? Iya, Nabi Musa alaihissalam. Umat yang dituju Bani Israel atau Yahudi, bahasa Ibrani, isi 10 ajaran ya, bisa dijelaskan. Nama lain The Ten Commandment, atau ada nama lain lagi yaitu perjanjian lama. Nanti diisi lengkap ya anak-anak pada buku tugas dan dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas masing-masing. Ya, saya kira cukup seperti itu dulu. Kurang lebihnya Pak Mustaqim mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.